Saya kasih tahu, kalau kita belum menikah, kita mikirnya punya istri harus cantik, harus gini, harus gini, harus gini. Betul? Tapi setelah nikah, dikatakan cantik, itu maksimal 3 bulan. Yang penting itu punya istri, bisa diajak ngomong, komunikasi, saling mengerti, suka dan duka. Betul? Istri cantik, cerewet, stroke. Betul? Yang setuju angkat tangan. Berarti sudah ngalami. Loh, makanya saya beritahu untuk yang muda-muda yang belum menikah, penting itu kalau punya satu, seiman udah. Nomor 1 itu. Kedua, bisa diajak ngomong. Untuk pernikahan, enggak apa-apa Pak Petrus ya. Ini ada kisah nyata, Saudara. Makanya Tuhan itu menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan. Ada suatu kali seorang pemuda, ini kisah nyata adalah seorang pemuda ganteng. Kalau zaman dulu ada artis namanya Rahmat Kartolo. Nah, pemuda ini wajahnya loh seperti Rahmat Kartolo. Kalau dia gitar gini, wah banyak cewek-cewek deketin dia. Apa yang terjadi? Karena terlalu banyak milih, bingung sendiri. Suatu kali ada seorang anak perempuan, anak orang kaya, tetapi giginya gini. Jadi kalau menikah pasti banyak sariawan. Gini. Nah, dia pikir udahlah, penting aku dapat anak orang kaya. Loh, ini loh. Makanya kalau saudara menikah, motivasinya salah, engkau akan menyesal. Enggak apa-apalah, cincai. Anak orang kaya. Begitu nikah, 1 bulan, perusahaan orang tuanya bangkrut. Hanya dapat. Dan apa yang terjadi? Sampai punya anak 3. Makanya saya beritahu. Dan selama menikah, bapak ini tidak mau ngajak istrinya di tempat acara resepsi pernikahan, keluarga atau tempat kumpul-kumpul teman-temannya. Karena malu. Oh, bapak ini kan ganteng gini. Yang perempuan. Apa yang terjadi? Dia berdoa. Makanya Tuhan itu menjawab doa melebihi yang kita doakan. Bapak ini berdoa, saya injili dia bertobat dan belajar berdoa. Dia bukan Kristen. Saya layanin sampai percaya Tuhan Yesus. Setelah itu dia berdoa. Waktu berdoa, dia bergumul doa setiap hari. Saya ini penasaran, saya tanya sama dia, apa sih sebenarnya yang kamu doakan? Daud, aku berdoa seumur hidupku, aku itu nyesel menikah. Kedua, aku tuh malu sama istri saya, giginya tuh gini loh. Dicabut ya susah, karena modelnya gini loh. Model gigi itu gini, ngelincip gini loh. Nah, gimana ya Daud ya? Aku hanya berdoa supaya istri saya itu gigi enggak seperti itu, caranya piye ya? Ya, Om doa aja Om. Dia berdoa. Tahu enggak jawaban Tuhan apa? Suatu kali istrinya ini naik sepeda ontel. Jalannya jojrok gini. Nah, waktu jalan jojrok, direm jengkelit. Waktu jengkelit, giginya itu kena aspal, tok. Dan yang hilang, tepat gigi 3 yang merongos itu. Ompong. Apa
Apa yang terjadi? Istrinya nangis sampai rumah, suaminya ngelihat, haleluya. Makanya Tuhan menjawab doanya melalui aspal. Pak, untune copot. Nah, untune copot. Makanya saudara kalau berdoa, jangan mendikte Tuhan. Tuhan mau jawab apa, itu urusan Tuhan. Kadang Tuhan menjawab doa kita melebihi doa kita. Bayangkan, pikiran manusia jabut pakai dokter. Enggak, Tuhan punya cara lain, jabut pakai aspal. Tidak bisa. Nah itu saksi hidup itu. Nah saudara, makanya saya beritahu untuk mereka yang mau menikah, jangan mencari karena anak orang kaya. Salah itu. Kalau engkau mau menikah, tanya Tuhan dulu. Tuhan, ini jodohku atau bukan? Karena jodoh itu ada 3. Di tangan Tuhan, di tangan manusia, dan di tangan polisi. Digerobyok suruh nikah. Jadi terserah urusannya gimana. Jadi ingat saudara, di situ saya belajar. Kalau kita cari pasangan, jangan karena kekayaan. Kita akan menyesal itu. Nanti kayak bapak ini, akhirnya yang alami terjadi.